bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, minggu ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik, walaupun di rumah masing-masing. Kita sama-sama berdoa ya, biar kita lekas berkumpul kembali di gereja. Kita sama-sama kebaktian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, minggu ini kita adalah topiknya itu yuk jalan serta Yesus, seperti lagu kita tadi, jalan serta Yesus. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita siapkan hati dan pikiran. Adik-adik semua sudah berpakaian yang rapi ya, wangi-wangi, cantik-cantik ya, semuanya yang ganteng-ganteng. Ya, sebelum memulai kebaktian kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita satukan hati adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk berkat dan kasih karunia yang Kau berikan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami Bapa untuk memulai kebaktian kami, adik-adik kami
berdoa dan ucap syukur. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Buat gereja HKBP, turunnya Roh Kudus itu dirayakan 2 hari loh. Jadi hari Minggu hari ini dan hari Senin besok. Tapi sudah banyak gereja yang tidak melaksanakan 2 hari lagi. Nah, untuk Minggu Pentakosta hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 itu dihitung dari hari kemenangan, hari bangkitnya Yesus mengalahkan kematian. Jadi 40 hari atau 10 hari setelah kenaikan. Jadi kalau hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, 10 hari setelah itu turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik boleh baca di rumah, nanti dibuka Alkitabnya, dibantu sama mama, sama papa, sama kakak. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dibaca aja dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 untuk tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Khotbah atau renungan pada minggu ini diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Biar nggak terlalu panjang bacanya, boleh baca di rumah. Saya hanya ceritakan saja judul khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Jadi ceritanya seperti ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid yang mencintai dan menyayangi Yesus merasa kehilangan, merasa ditinggalkan seorang guru, seorang teman, seorang sahabat yang sudah mereka berjalan bersama, makan bersama, ibadah bersama, melakukan banyak hal. Jadi ibarat kita yang ditinggalkan teman baik, sobat kita, sahabat dekat kita, pasti merasa sedih. Atau ada contoh yang lain seperti anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya, pasti mereka sedih, mencari dan mengharapkan untuk datang kembali. Nah, untuk itulah Yesus berjanji
agar murid-muridnya punya pendamping, agar murid-muridnya memiliki guru, agar murid-muridnya memiliki sahabat. Yesus menjanjikan mengirimkan Roh Kudus. Yang berbeda adik-adik, kalau Yesus adalah manusia seperti kita. Mereka bisa duduk bersama, jalan bersama, makan bersama, ketawa bersama, atau bepergian bersama. Sekarang Roh Kudus itu namanya juga roh, tidak terlihat, tidak bisa dirasakan seperti angin. Yang bisa merasakan adalah jiwanya kita. Jadi kalau Yesus dulu berperan sebagai guru, sebagai pengajar, Yesus berperan untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar. Atau kalau Yesus dulu bisa mengabulkan setiap doa permohonan, Roh Kudus juga bisa. Hanya saja Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi namanya juga roh. Dia ada di mana-mana. Di sini juga ada, di rumah juga ada, di tempat sekolah juga ada, di mall juga ada, di rumah sakit juga ada, di tempat di mana saja ada Roh Kudus itu. Makanya kalau berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita, membimbing kita, mengajari kita, dan Dia juga yang mengabulkan. Nah, itu yang kita lihat dalam khotbah minggu ini, ketika orang-orang Yahudi mereka berbicara, mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka bersaksi, mereka mengatakan banyak hal tentang firman Tuhan. Padahal mereka datang dari berbagai macam suku bangsa. Kalau kita baca ayat yang ke-9, ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan dari daerah Libya. Banyak daerah-daerah sumber atau asal dari mereka berkumpul di Yerusalem saat itu. Tentunya mereka nggak saling mengerti, nggak saling memahami bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Bilanglah kalau kita duduk dengan orang Cina, dengan orang Jepang, dengan orang Korea, dengan orang Amerika, dengan orang Eropa, ada pula di situ ada orang Karo, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Betawi. Kalau ngomong begitu saja pasti tidak saling mengerti. Tetapi yang luar biasa ketika turunnya Roh Kudus, ketika mereka masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri, orang yang di sebelahnya mendengar itu bisa mengerti, memahaminya. Contoh, dia berbicara dalam bahasa Cina. Saya mendengarnya seperti dalam bahasa Batak. Dia berbicara dalam bahasa Inggris, tapi saya bisa mengerti, bisa mendengarnya seperti dalam bahasa Batak, karena saya orang Batak. Dan sebaliknya, ketika saya berbicara dalam bahasa Batak, orang yang datang dari Inggris, Amerika, Jepang, Korea, Afghanistan, orang Arab bisa mengerti. Di situ luar biasanya Roh Kudus itu. Jadi berperan seperti translator dalam bahasa Inggris, penterjemah. Jadi orang yang datang dari berbagai suku bangsa, mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka bersaksi, mereka mengatakan firman Tuhan, tetapi orang bisa mengerti, memahami seperti dalam bahasanya sendiri. Nah, itu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu, sudah menunggu kehadiran Roh Kudus. Tapi ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menuduh, yang menganggap orang-orang itu seperti orang mabuk. Masa ngomong apa sih orang itu? Gak ngerti, mulutnya kumat kamit seperti orang mabuk. Nah, mereka mengira bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti orang mabuk. Itu kenapa Petrus berdiri, dia bilang ayat yang ke-15 nanti boleh baca, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Gak mungkin mabuk pukul 9 pagi toh. Tapi orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang tidak percaya, menganggap orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang mabuk. Nah, disitulah kekuatan Roh Kudus itu. Itu pertama yang harus kita pahami pada hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus itu mengajar orang untuk bisa mengerti, bisa memahami. Jadi kalau adik-adik di sini pasti berbeda orang tuanya, berbeda tingkat ekonominya, berbeda tempatnya, tidak satu wilayah semuanya, bahkan berbeda keberadaannya, kemampuan orang tuanya.
Tapi tidak boleh saling menyakiti, saling menjelekkan, saling menindas, saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Anak-anak yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus bisa mengerti, memahami, saling mengasihi, saling mencintai, saling menopang, saling membantu, saling mengisi, tidak mempermalukan, tidak mengejek, tidak menindas, tidak membuli. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa memahami, bisa mengerti. Kalau dilihat kekurangan, kelemahan, tidak menjadi bahan untuk menjatuhkan, untuk mengejek, tapi itu menjadi sebuah tantangan bagaimana agar sama-sama bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang pertama kita lihat dalam perikop ini, peran dari Roh Kudus itu, manfaat dari Roh Kudus itu bisa mengajar kita untuk saling mengerti dan saling memahami. Dan yang berikutnya yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan. Artinya, kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus lebih pintar berbicara tentang firman Tuhan, bisa berkhotbah, bisa mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna. Jadi di situ anak-anak yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus bicaranya enak, mendamaikan, memberikan contoh, memotivasi. Jadi tidak mengejek, tidak membuli, tidak cakap kotor. Nah, tidak membuat orang sakit hati. Dari situ perannya Roh Kudus itu. Jadi ada di sekolah minggu HKBP Cilacap itu harus menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang bisa bernubuat atau mengatakan hal-hal yang benar, yang berguna, bermanfaat, dan membangun. Dan banyak lagi yang akan dikaruniakan Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana supaya Roh Kudus itu bermukim, berdiam, tinggal dalam kita? Nah, itu yang perlu buat adik-adik. Pada Minggu Pentakosta hari ini, kita harus berdoa pada Tuhan agar Roh Kudus itu berdiam, tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita harus berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus itu ada dalam hidupku. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, pasti hidup kita sukacita, wajahnya ceria, dia lebih enak berbicaranya, dan dia lebih enak melihat penampilannya, dan dia akan menunjukkan buahnya kepada teman-temannya, kepada kakaknya, kepada abangnya, kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak sekolah minggu, dan pasti akan bertanya, kapan ke gereja ya? Kalau orang-orang sudah dipenuhi Roh Kudus itu dia rindu, dia pengen berkumpul di gereja. Tapi kalaupun tidak di gereja, di rumah juga Roh Kudus ada, pasti bekerja, berkarya, membantu adik-adik. Selalu minta pada Tuhan agar Roh Kudus itu diam dan bermukim dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Pentakosta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Roh Kudus-Mu mau tinggal dalam hidup kami. Biarlah kami persiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk bermukimnya Roh Kudus-Mu, agar hidup kami boleh menjadi berkat dan hidup kami berguna, bermakna buat teman-teman kami, buat orang tua, buat guru, buat kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semuanya karena kebaikan-Mu, dan hapuskan dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Nah adik-adik, kembali kita menyanyikan lagu Laskar Kristus, dan kita siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Yuk, musik! Saya
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian Minggu Pentakosta hari ini, dan kita akan berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa dalam bahasa Batak. Ale Tuhan de Bata amanami na di Banua Ginjang, mauliate ma di pasahat rohanami tuho, ala duhut danak dijakton ho tu harajaun. Dison upapumuhami pilihan nani, say jaro may bayan hasangabon di guarmo. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Alia Manami. Alia Manami dan di Benua Ginjang, saya pinarbadia magwarmo. Saya Roma harajaun, saya saut malomon roham di Benua Tongaoso dan di Benua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Saya sama dosa nami, somon panesanami di dosa nidongan nomor dosa tuhami. Unang kami tugiyo tu pamucunan, balua mahami siang pangago. Ay horona puna harajau, doot agugun, rodi hasangapon salili geleina. Amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de Batamaho, disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasarohon madamena tutodim. Amin. Salam buat orang tua, buat kakak adik, buat semuanya dari kami guru sekolah minggu dan pelayan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya bersaksi sudah menjadi anak-anak Kristus, dan ayat emas saya dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Saya bersaksi sudah menjadi anak-anak Kristus, dan ayat emas saya dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya bersaksi sudah menjadi anak-anak Kristus, dan Sama-sama katakan. taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang yang indah di dalam Tuhan. Saya bersaksi sudah menjadi anak-anak Kristus, dan ayat ini saya adalah Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku.